Nggak kerasa sudah memasuki 2024. Sepak bola kian modern, kian atraktif, kian menarik. Mantap. Tapi kita mau flashback dulu, mungkin 20 tahun terakhir ada banyak nama-nama yang harusnya bisa diangkat lebih tinggi atau bahkan mereka terbaik di posisinya. Tapi terlupakan. Sebelum masuk ke materi, terima kasih banyak Aldi Bawazir sudah mampir. Respect. Pandit Arsenal Itu dia. di DPI, box to box di mana-mana ini. Nah, gue mau disclaimer dulu. Selama ini yang nganggep gua yang ngomong 1 gelar treble City lebih bagus dari Real Madrid. 14 gelar Liga Champion Real Madrid. Bukan gua. Salah orang jadi. Oh jadi lu di sama netizen diserang? Gua di tempat-tempat gue siaran. Ah? Tolong dong cabut itu panditnya nggak fair. Masa dia ngomong kayak begitu? Lu bingung loh. Gara-gara lu. Salah alamat. Mirip sih emang Mirip, style. tapi kan gua nggak pakai kacamata gitu loh ya. Maksudnya dia kan kacamata, gua enggak gitu. Tapi potongan rambut ya pada saat itu emang sama. Iya. Baju hitam-hitam apa. Ini ada klarifikasi nggak Bang Gundo Iya, mungkin iya. untuk ke penonton? Iya. Apa tuh? Statementnya masih sama. Masih, cuman gue minta maaf sama Aldi jadi terganggu dia. Gitu ya teman-teman, gua itu bukan Aldi. Oke, langsung aja kalian tulis per posisi kiper, defender, mid yang underrated atau bahkan menurut lu terbaik ini. Oke. Gitu. Tapi kurang atau nggak disetujui atau kurang Skop berapa lama? 20 tahun terakhir lah, 20 tahun 2000 ke terakhir. atas lah. Oke. Underrated aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas Oke. gitu, oke. Oke, siap. Jangan lupa buat like, subscribe-nya karena rata-rata di penonton kita nih cuma nonton dia nggak subscribe. Waduh, itu Gitu. yang bahaya itu. Iya. 70% bahkan 80%. Jadi nonton aja. Mudah-mudahan kalau misalnya gini kita datengin Aldi terus. Nah, Tamu-tamu iya. yang lain. Itu Amin. dia. Kita meroket bersama. Oke? Siap. Oke, mantap. Langsung aja tulis. Oke, Aldi selesai. Gua udah Doli, selesai. Isan. Udah dong. Ini kita pikir udah 2 minggu ini. 2 minggu Oh. lama banget. Berat ya. Lama banget, berat banget ini Jangkauannya. pembahasan. Oke. Iya. 1, 2, 3 ke kamera langsung. Oh, kamera ini. Ya. Kirim mic. Waduh, ada Julio Cesar kiper, ada Keylor Navas, gua ada Ter Stegen. Ayo. Aldi ada Aldi, dari Cek. Aldi Carvalho, David Silva, Aguero. Keren ente mid sama penyerangnya Salman dulu. Dari Doli, Stegen, ini Genzi, Zanetti, versi Genzi. Bernardo Silva atau Santi Cazorla, Van Persie, Raul, Ihsan, Keylor Navas, Cielini Aspi, Milner, Torre, Vardy. Nggak, kita ngobrol yang pinter aja yuk. Yang ini nggak usah diajak ngobrol. Nggak, nih bertiga jawabannya bagus-bagus. Oke. Ini Apa? Conference League juga enggak ini. Underrated. Underrated. Kalau gua emang jelek gitu. Nobody rated itu. iya, sebelum masuk gua kiper Julio Cesar, back Philip Lam, mid Ivan Rakitic, center forward Balotelli. Wih, Kita bahas nanti Balotelli. Kupang. kita mulai dari mana? Mungkin dari tamu agung kali. Dari tamu dulu lah. Ini suatu kehormatan buat kita gitu loh. Untuk mungkin nge-boost semua followers kita. Pinta-pinta bukan yang kardus-kardus ya, Ya. pokoknya. Iya lah, nggak ada yang Gim- harus di sini. Oh, iya, amin. Gimana Aldi? Kecuali lu. Gimana? Gue kiper dulu berarti kita bahas. Gak apa-apa, Ya, kiper aja. enggak, lu dulu lu bahasin dari kiper sampai Oke, striker. gue kiper Cech Iya. dan nggak mungkin kita bahas kiper tanpa backnya. Karena Oke. iya karena Mewah. lu saat Iya. ada punya dimensi pertahanan Iya. itu ya kiper dan 2 Back. center back lu. Iya. Dan Chelsea pernah dalam satu musim kebobolan cuma 15. 2004. 2004. 2004. Mourinho masuk. Kapalio Terry. Gila sih. Itu gila. Gue fans Arsenal, gue nggak suka liatnya. Cuman gue harus mengapresiasi itu. Lu Iya. semusim kebobolan segitu sedikitnya. Dan ada apa di balik itu? Kalau gue bilang John Terry ada di list best all of time-nya Premier League dan Jelas, UEFA pasti. jelas. Iya. Cuman kalau Carvalho ini gue nggak melihat dia mendapatkan apa ya? Apresiasi yang sama. Apresiasi yang Oke, selayaknya dia yes. dapatkan Iya. gitu. Begitu juga dengan Cech. Ya, ini. Apa namanya? Semua bilang kiper terbaik Premier League. Sorry nih, gue kayaknya bakal fokus di Premier League nih Ya, karena nggak apa-apa. apprentice gue di situ. Orang bilang siapa namanya? Simon, orang bilang si kipernya MU, si De Gea. siapa namanya? Bukan. Van der Sar. Michael. Michael Schmeichel. Van der Sar Iya. gitu dan Tapi- orang jarang yang fokus ke Cech, nggak cuma di Premier League-nya, mungkin dia PFA pernah dapat, cuman kalau untuk level Europe atau worldwide, gua nggak merasa Peter Cech ini mendapatkan apresiasi Betul. yang Tapi Peter Cech itu clean sheet terbanyak Bentar, loh. dengar nggak? Gue lagi ngomong. Oke, sip. Oke, sip. Ya, apa namanya? That's why lu clean sheet terbanyak. Cuman apa? Gua nggak merasa dia mendapatkan apresiasi yang selayaknya dia Ya, dapatkan. Setuju. David Silva, Yes. midfield. Iya.
Gua kayaknya kita nggak perlu banyak debat untuk David Silva Iya, ini ya. iya. Apa yang dia kasih di lapangan, even dia punya tim sebiasa semediocre Valencia pun, Iya. dia menunjukkan apa yang dia bisa lakukan. Sekarang dia balik ke Spanyol luar biasa. Dan kalau kita bahas apa yang dilakukan di City, wow, he's magician. Dan Aguero, kalau kita bahas ada prime-nya Aguero, ya udah dia datang di timnya Pep yang nggak menggunakan CF sebagaimana mestinya. Ya. Dia menggunakan tim yang lebih fluid, dia menggunakan pergerakan permutasi lini depan yang sangat amat fluid, tapi dia bisa menjadi top scorer, dia bisa menjadi penentu kemenangan juga. Lu bayangin di tahun saat City juara di menit terakhir itu, kalau itu bukan Aguero, Nggak bisa. ketenangan, gimana dia bisa nipu back lawan, menit-menit detik-detik terakhir di saat MU udah juara. Sorry fans MU, but Iya. the fact. Emang sakit nggak bisa di ini sih. Kok lu ngeledek sih? Gue tenang. Ntar gua dikiranya nonton. gua lagi. Nah ini udah clear kan? Udah Hah? clear, udah clear. Iya. Udah clear. Tapi kalau itu bukan Aguero, Ya nggak bakal. menurut lu gimana? Nggak bakal. Exactly. Jadi dan Gua gua nggak pernah merasa bahas ini. Aguero nggak mendapatkan apa. Orang mungkin karena sialnya dia besar di saat Ronaldo dan juga Messi Ya. Ya. sedang apa namanya sedang luar biasanya. Cuman itu kalau buat gua list gua dari belakang Cech, Carvalho, David Silva dan Aguero. Yes, sorry fans Arsenal nggak ada pemain Arsenal di sini karena yes ada Ongri di sana, cuman ya kayaknya malas banget ya. Lazy panditry namanya kalau gitu kalau gue tulis Henry di sini karena ya nggak akan didebat juga sama mereka karena udah pasti Henry setuju wajar dan lain-lain. Cuman ya silakan yang lain. Aguero Henry. Nah, Kita pernah bahas. Gue ada 2 pertanyaan buat lo. Satu, kenapa apa masa cek di Arsenal? 2, Aguero sama Thierry Henry lo milih mana? Ya inilah kenapa gerombol rame karena ada yang ngomong nggak didengerin. Maksudnya ini, gue bilang tadi kenapa Cech dan Arsenal beda. Lihat siapa 2 center back di depannya. Arsenal zaman Cech siapa? Galas. Koscielny. Koscielny, sorry. Mertesacker. Holding. Chambers mungkin. Ya, Chambers. Iya. Lu bandingin Tahu-tahu sama situ. Carvalho sama Terry. Beda kelas lah. That's why. Jadi Yeah. gue bilang apresiasi saat dia di Chelsea. Makanya gue nggak mungkin ngomongin Cech doang tanpa Carvalho-nya. Jadi gue tulis keduanya gitu. Jadi buat gue Carvalho itu. Terus tadi kedua pertanyaannya? Thierry Aguero. Henry sama Aguero. Heeh. Perbandingan lo milih mana? Henry karena udah clear kali ya. Kalau Henry golnya gitu kan udah banyak. Terus the way he transform Arsenal juga luar Premier League biasa. juga mungkin. Premier League juga betul. Jadi buat gue kalau Henry kayaknya terlalu obvious gitu jawabannya. Kalau- Ikonik gitu. Terlalu ikonik juga. Tapi gue pernah bahas sih soal ini sama Doli juga Ya. di YouTube awal-awal kita. Yes. Maksudnya gue lebih mengangkat bahwa Aguero ini terlupakan karena Henry. Apa yang Aguero berikan di City, bagaimana kejadian comeback itu, dan konsistensi dia, rasio gol, assist itu dia juga lebih unggul gitu. Bahkan gue iseng kan cek polling di Premier League nih, Henry, Aguero, ternyata jauh bedanya. 62% Aguero, 38 Henry. Itu gue nggak tahu kenapa Karena yang gitu. main IG sekarang Kenzi. Ya gue nggak tahu, Orang taunya gue nggak tahu gitu. Bentar emang ada masalah apa makin sih? Weh, serang. Jangan di framing seperti itu. Gua mau framing. Jangan di framing seperti itu dong. Kenapa lu ada masalah apa? Lu Genzi Enggak, bukan? gua Kenzi. Ya udah. Jangan di framing seperti itu. Iya. Diri lu sendiri Astagfirullahaladzim. Kamu gitu ya, Jangan gua di boleh framing iya. itu. Lu Genzi kan? Iya, gua Berarti lu Genzi. Genzi gak bisa mikir. Bukan Ya, di lu Kenzi nggak bisa parah lu. mikir. Ada apa lu? Udahlah, Sama capek Genzi? lah. Oke, gue salah. Iya. Siap salah deh gue. Jadi Iya. maksud gue, menurut lu apakah Aguero itu sebenarnya layak nggak gitu sama Henry dengan apa yang dia kasih di tim sekecil City pada saat itu, No. pergerakan yang dia buat? City gak kecil dong waktu itu. Nggak, maksudnya kan awal orang kan pasti ya duit Arab Iya. gitu. Artinya kan pengorbanan Aguero menurut gue salah satu yang bisa bikin City sekarang. City comeback 2 tahun yang lalu itu gue rasa ada aura Aguero pada 10 tahun yang lalu. Yes. Pasti dong itu. Dan kalau lu fans City ada beberapa musim terakhir yang dia pakai menit 93 plus 20 Iya, di itu sini itu iconic. untuk mengenang apa namanya kejadian tersebut. Dan ada Berarti patungnya kalau nggak salah ya. Ya. David Silva, Company sama Aguero. kalau Ya, nggak ya, salah. Gua nggak tahu tuh. ya itu betul. Ya jadi kalau dibandingin sama Henry kita nggak bisa bandingin satu bagus satu jelek. Dua bagus dengan 2 perspektif berbeda menurut lo. Jadi buat gue begitu. Nah, jadi clear ya. Nah, gua waktu itu bukan bilang Henry jelek gitu loh. Banyak yang bilang lu tolol lu. Gitu. Gua nggak bilang Henry jelek, tapi ada 2 hal yang berbeda. Henry dengan skill, dengan apa yang dia bawa, Aguero pun juga sama. Gitu. Tapi kembali gue mau nanya deh, apa sih polling di website Premier League kok gue kaget gitu. Kok jauh gapnya Henry sama Iya kalau soal polling kita Apa nggak ya? tahu siapa Nggak tahu yang, ya gitu siapa ya? yang voting gitu kan. Iya. Jadi buat gue ya voting udah. tinggal voting lah gitu. Iya. Cuman kalau kita eye test Ah, mulai. Itu kalau kata coach itu ada duit masuk Ada, tuh, ada, biar ada. pollingnya naik. Iya, Makanya ada. Aguero. Iya, Itu. Oke,
nice banget. Ntar gue bawa ke sini coachnya dia. Diam. Bawa dong. Bawa Ayo, dong. next siapa next? Tapi next Tunggu, lu setuju gak nih jadi sama gue gue? setuju, gue sepakat setuju. dengan komparasi ini. Oke, Gue dulu Keren nih. keren. Oke. Aman juga sebenarnya jawabannya. Oke. Ini jawaban aman banget. Aman, safe, Aman safe. banget. Nggak apa-apa. Aman. Tapi ada pencerahan lain gitu loh bahwa Iya. di kiper yang bagus ada back yang kuat. Iya. Pada saat Juventus dengan trio BBC-nya kiper Buffon ya mereka save sama-sama gitu Nah, loh. sebenarnya menarik. Mendingan abis ini lu dulu deh. Oke. Coba kenapa Julio Cesar? Gue pilih Julio Cesar karena gue fans Milan ngalamin bagaimana Inter prime pada masa sebelum treble dan treble. Itu fan City, fan Barca, fan Milan. Milan, gue merah hitam, Oh. nggak ada yang lain. City Udah skin gitu. aja ya. Ya skin kayak lu Mobile Legend beli gitu buat berapa Lu hari. bukan fan City. Nah, Dah kan, bingung juga kan? Nah, tapi kok enggak. Hah? Selama ini Komen. gua mikirnya dia fan City. Nggak, Ada gini, yang gini. bilang dia tuh fans Milan. Ada yang bilang Barca. dia- Gini. Ada yang bilang dia fans Barca. bingung kan? Nih, ini gue kasih tahu nih sini biar lu jelas. Gue Oh, berarti gua berdua doang sama dia yang debat nih. Cabut deh. Cabut deh. bukan gini. Gue ngefans banget sama Roberto Mancini dari dulu. Sama apanya? Roberto Mancini. Oh, Roberto Ya, Mancini. gue dulu berharap Roberto Mancini itu di Milan bukan di Inter. Gue senang banget sama dia. Karena menurut gue dia mungkin satu-satu pelatih Italia yang masih bisa survive dengan pergerakan zaman yang ada. Dia di Inter itu kan 2000 berapa ya 7 atau berapa gitu. Dengan pada masa itu dia udah bermain bagus. Dia pindah ke City dia terapin juga skema ofensif yang dia mainin. Sampai dia ke Italia ke main Jorio. Gue ngefans banget sama dia memang Setuju gua. gitu. Jadi ya bukan karena ngefans City-nya tapi lebih ke Mancini gitu loh. Mancini ke City gue penasaran. Iya. Wih, ajib juga gitu. Tapi kan ternyata. City treble itu bukan di tangan Mancini. Ya bukan, tapi kan itu. andil- Ya bukan, andil- kalau ada dasar lu ngomong itu sebenarnya gue masih terganggu sih. Itu Abis itu nanti enggak, lagi jadi aja, jawabannya abis itu nyangkut sama City. Ya udah. Kalau Pep Julio gimana? Cesar. Kalau Pep gimana? Kalau Pep Itu nanti. Coba jawab dulu. Julio Cesar dulu. Ya, kembali. Soalnya gue setuju. Kembali ke musim itu di mana Inter orang banyak melihat Samuel Eto'o, Diego Milito, Javier Zanetti. 2010 berarti ini ya. Enggak sebelum. Oke. Sebelum. Dia kan sampai 2012 kalau nggak salah 2013. Nah, Itu itu 2010 dong berarti 2009 2010 kan pas mereka enggak dari final. sebelum ini gue Oh. udah bicara dari dia sebelum treble gitu Oh. loh. Dia di timnas luar biasa. Apa ya? Refleks kekuatan kiper, teknik kiper Oh, itu Cesar, dia iya. Julio Cesar menurut gue one of the best. Dia save Inter banyak, save Brazil banyak, tapi orang lebih melihatnya itu Walter Samuel, Iya, iya, Lucio, iya. Good point. Yes. Esteban Cambiaso, Yes. Sneijder. Stankovic. Padahal Stankovic menurut gua peran Cesar ini Yes. apa yang dia punya, Nice. ability, mentality Great. itu gila. Pertanyaan gue satu, waktu dibantai sama Jerman siapa kipernya? Ya, itu masa akhir. Gue nanya doang. Iya, Julio Cesar. Iya berarti coret. Tapi bentar. Kembali ke yang ini. Kalau kiper lu bagus depan lu jelek, kok jadi bahas Bener, depan? itu David Luiz sama siapa? bahas Kiper? depannya. Gue cuma nanya Thiago doang. Silva. Iya. Waktu Iya. dibantai Jerman siapa iya, kipernya? kipernya dia. Tapi lu lihat lagi kembali siapa backnya. Ya, Pada David masa Luiz itu. sama yang Kribo siapa Dante. Iya, udah gitu Iya, loh. makanya. Dia mau save gimana dan gol-golnya itu kan bukan gol-gol yang bisa di save. Iya. Gitu. Iya. Ya udah semua kita cek juga pernah ngalamin mungkin. Dia Cech pernah semusim 15 gol. Iya. Ya tapi dia bawa Inter luar biasa lah menurut gua. Julio Cesar harus orang bisa melihat lebih lah. Sebenarnya gue bisa bantah dengan mudah sih. Karena apalagi 2010 Inter menerapkan, apalagi Jose Mourinho menerapkan ultra defensif. Iya. Dan itu makanya si Arrigo Sacchi bilang kalau nggak salah atau salah, gue siapa yang lupa, gue lupa. Hah? Lu tim yang bagus menyerang bisa memenangkan pertandingan, Iya. tapi tim yang bagus pertahanan itu bisa memenangkan gelar atau Iya, turnamen. betul. Itu diterapkan sama Mourinho 2010, mereka bisa treble. Betul. Jadi emang sejatinya Inter dengan Julio Cesar itu emang tim yang Ya. anak-anak bandel semua Ya. dan emang bagus banget Bagus. bertahannya gitu. Tapi setelah masa treble itu kan itu turun. Kiper masih Cesar. Iya. Gitu. Gue inget banget waktu Milan lawan Inter. Dia di Saiwar Ibrahimovic soal penalti. Nah, dia jebol kan. Dia nggak terima nih Ibrahimovic diving. Dia ngasih Saiwar apa jebol. Oke, dibalas sama dia beberapa save tendangan Ibrahimovic. Dan di momen Inter hancur itu dia cukup banyak menyelamatkan poin Inter. Artinya secara mental dia tuh nggak turun dibanding teman-teman yang lain. Itu yang gua angkat. Gitu. Yang kedua, Lam. Oke. Ini menurut gua sorry di atas Cafu, Dani Alves, Carvajal. Wah. Sorry banget. Gua Apa dengerin dulu dengerin. enggak. Kalau orang mungkin ngelihatnya dua Brazilian ini kan dari cara attack dia, gimana dia masuk penetrasi, tapi Lam itu punya semua aspek defensif, bagaimana dia disiplin 11 bulan tanpa pelanggaran, dia nggak pernah kartu merah. Artinya ketika lu back, lu bisa clean tanpa kartu, lu luar biasa.
Ramos, sorry nih fans Madrid, dia harus mengorbankan tackle-nya untuk menghadang bola dengan red card, dengan yellow. Philip Lam nggak perlu save semuanya. Pep Guardiola bahkan sampai bilang nih orang pemain paling jenius yang pernah gue latih. Masuk Pep di Bayern Munchen, dibikin maju di DMF, mainnya luar biasa juga. Jadi dia punya kapasitas untuk sisi defensif, juga attack-nya bagus. Cuman orang jarang angkat. Dan dia leadership luar biasa di timnas dan di Munchen. Udah itu gue cukup itu aja. Gila ya, dia nggak pernah kartu merah ya? Nggak pernah. Gila itu. Dia pernah 11 bulan tanpa foul. Wih. Seorang back. Itu harus diangkat. Iya juga dong. sih. Keren sih. Lu gimana back sayap yang lu ngadu sama winger, ketika lu kalah lari, lu harus sliding dia atau lu body dia, tarik dia nggak ngelakuin itu. Tapi save tim-timnya yang dia bela. Munchennya, Jermannya. Ukuran back bagus apa sih? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Clean sheet. Kalau menurut ya clean sheet lebih ke kolektif kolektif ya. Kolektif ya itu. Makanya ukuran back bagus apa? Kalau gua nilainya lu bisa clearance, lu bisa ambil bola tanpa lu harus jatuhin lawan, tanpa lu buat pelanggaran, lu tahu timing kapan lu sliding, kapan lu harus lari, itu kan perlu juga. Positioning. Gitu. Lu 0,1%, 0,1 detik aja kalah lari sama lawan, lu selesai. Lu tackle nih, lu salah ngambil waktu persian dikit ya lu ketinggalan gitu loh. Nah, menurut gua Lam ini punya aspek-aspek itu bagaimana dia memikirkan timing yang sangat matang. Timing kapan dia defend, narik lawan offside itu loh. Kalau gua lihat ya. Simpel itu ya. Dan dia kembali lagi nggak melakukan foul, nggak dapat foul. 11 bulan back, gimana ceritanya loh? Hampir semusim loh. Lebih mungkin. Kan musim Ya lebih malah gitu. Ya artinya luar biasa. Ini dengan postur yang kecil ya. Mungkin kalau back-back yang lain lebih gede lagi, lebih kuat. Dia tenang, wise, bijak banget. Itu yang gua angkat. Nah, ini mid Rakitic. Waduh. Ini oke sih. Kalau ini oke. Gue Ini juga sepakat Rakitic. soalnya. Menurut Keren gua sih dia dia. engine. Attack bagus, Dia defense bagus. waktu diplot di Sevilla luar biasa. Dia diplot ganti Xavi, kerjanya 100%. Ya. Itu kan 2014-15 tuh Xavi musim terakhir dia jarang main, Rakitic masuk, Barca treble. Dan sampai setelah itu dia konsisten. Dia ini like engine menurut gue, mesin nih pemain. Kuat. Passing Gimana semua. kuatnya? Hah? Kuat. Harus ada Kuat. penekanan, Defense attack, shooting jarak jauh. Berani ambil resiko. Tapi yang kalau di Kroasia 2018 menurut gue peran dia juga besar banget. Cuman yang diangkat pasti Modric. Ya. Tanpa ada dia gue yakin tim itu nggak akan jalan. Dia balancing. Trio Modric, Brozovic sama Rakitic emang main lama bareng juga kan. Ya, artinya dia lebih layak diangkat juga. Nggak harus orang karena Modric Ballon d'Or. Ternyata Modric gendong Kroasia. Gue sangat gak setuju. Lu lihat sebelahnya dia siapa? Sebelahnya kan Rakitic. Bagaimana dia main, dia tahu posisi, dia bener-bener gak capek. Gitu. Sampai gue lupa siapa yang ngomong, ini orang engine udah. Mesin ini orang. Mourinho kok nggak salah. Ditanya siapa gelandang underrated menurut lo? Obi Mikel. Jawaban Mourinho gitu. Chelsea mulu lo capek lah. Jawaban Capek, Mourinho udah. Makanya bener nih dia. Kan gua Jawaban kan Mourinho bilang di begitu. awal. Iya, aduh. Di awal Mourinho Obi Iya, Mikel betul juga, Boy. tiba-tiba. Bukan. Enggak, gue Rakitic. Gitu Cocok loh. ya, cocok Bagaimana ya, dia impact di Kroasia, Barcelona, dia balik ke Sevilla lagi. Biasanya kan kalau lu dari jadi tim mantan kedua tuh udah bapuk lah biasanya. Ya. Tapi dia tetap konsisten dengan gelar Europa League, survive dengan Sevilla yang hancur, dia bertahan. Bagaimana Jadi he manage dia tim. menjadi bagian CV yang hancur itu ya. Iya. Dia datang Berarti dia setelah punya peran di jadi CV. dia datang yang abis Barcelona hancur, dia datang Sevilla lagi hancur. Cuma maksud gua Makin hancur CV-nya. Kemarin kan menang Europa League. Ya kan? Ada Rakiticnya? ada. Ada. Dia kok nggak salah pemain paling banyak Europa League megang. Gue setuju sih kalau Rakitic. Gue juga Gitu setuju. loh. Nah, yang terakhir. ke Balotelli. Ya ada satu lo serius, ada satu lo bercanda sih, mungkin ini salah lo bercanda. Ya, ini Bercanda gua ya. ya mungkin karena karirnya pendek, tapi secara teknik, secara dia benar-benar striker, menurut gua kalau sedikit lebih baik aja. Enggak Ini ngeri. bengal-bengal banget Ini ya. ngeri. Dari mana dia di Inter, di City, di timnas Di Turki. gitu loh. Artinya dia di saat bengal pun di terakhir-terakhir juga masih bisa menunjukkan skill, bagaimana finishing dia. Dia bisa free kick juga.
Menurut gua striker kalau bisa striker murni, bisa free kick tuh ada Mewah added ya? value. Oke. Sebenarnya kalau gua boleh sedikit tanya, bukan nanya sih pendapat gua. Dari 3 nama yang lu sebut ini, Cesar, Lam sama Rakitic ini adalah mungkin skillnya bukan yang nomor 1 di dunia. Iya. Cuman attitude mereka luar biasa sekali. Itu salah satu. Tiba-tiba 3 ini lu patahkan sendiri sama argumen lu soal Balotelli. Ya itu, ini kan Iya, lebih makanya. lebih ke underrated, maksudnya ada insight lain lah Soalnya gitu. jadi pemain itu gak cuma skill, Iya. Iya. tapi konsistensi. Nah ini kan bisa kita bedai bahwa ketika kita attitude-nya bisa lebih baik, Iya. tapi kan kita nggak lupakan skill dia dong. Iya, makanya kita kan bahas pemain yang udah lewat nih, kecuali Iya. pemain yang sekarang. Heeh. Misalnya Nketiah. Wow. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa Anda? Kenapa Wow Anda? aja. Dikira Jackson bagus. Nggak lebih bagus. Nggak lebih bagus. Iya. Nah, enggak, kalau Balotelli kan udah lewat nih. Iya. Kalau bukan kalau sih, sayangnya dia nggak menunjukkan apapun itu, apalagi soal momen preseason dia yang depan Yang- gawang iya, itu iya, yang iya. gimana dia Mungkin, akhirnya berantem iya. sama Mancini. Mancini. pelatih Mancini ya, favorit Mancini lu. ya. Buat gua Cuma mungkin ini pelajaran buat pemain lain gitu bahwa lu ketika kayak lu pemain lain punya- juga nggak sebodoh itu sih. Ya ada sih nggak Nggak tahu perlu ya. belajar gitu. Gue tambahin Aldi lagi. Kalau kita ngomong rated kan, Iya. gue mau ngelihat dari kacamata rated oleh maksudnya manajer atau lembaga sepak bola atau usaha sepak bola. Gue nggak bakal rate Balotelli Exactly. sebagai manajer, sebagai owner Exactly. tinggi, nggak mungkin. Soalnya dia lebih banyak Iya. liability, Bersama- lebih banyak resiko bermasalah, daripada iya. keuntungan. Tapi ya di luar itu soal skill, soal sebagai job dia striker Skill. pada masa dia, menurut gua is one of the best. Gue cuma inget Balotelli itu golnya ke Jerman doang sih, yang dia buka baju. Inggris sama asis Inggris, ke sorry. Aguero. Apa? Asis ke Aguero. Agus Aguero, ya Aguero. itu udah Di selebihnya. Inter juga dia oke, Oh, bagus. exactly itu poin Bagus, itu poin iya. lo. Oke. Bagus. Kalau lu bandingin sama Rakitic, Oh, lu enggak. bandingin sama Lam Ini sama paham, Cesar, paham. Jadi itu udah kita kan bicara Beda dimensi, iya, cuy. beda. Ada attitude ya, kita bilang ini pemain gua lebih ke menyayangkan. Iya, maksud Gua gua- sebagai gini, gua fans Itali. Sekarang Itali krisis striker. Andai Balotelli itu bisa lebih baik, Lebih baik. Realisasi Kita nggak potensinya keluar gitu. nggak ada loh. Tapi Maksud iyalah, kalau Iya, kita ngomongin potensi, Balotelli Iya, maksud bagus gua- banget. potensi itu berarti pas dia muda. Iya. Begitu masuk usia prime 27 28, he's nothing. Iya. That's it. Cuman gua kayak lebih curhat sih bahwa Oh, iya, apa? iya, iya. Jadi Apa? iyalah. Boleh dong. Sekali-sekali kita Boleh, kita boleh, selingin. boleh. Jadi Tersantai. gua kayak flashback anjir lah Italia after Euro 2008 lah. Dia nggak ada striker, Iya. morat-marit di Piala Iya, Dunia, iya, iya. di Euro. Itu karena striker. Tapi apa yang pelatih favorit lu lakukan ke timnas senior Itali 38 tim Betul. gak kalah. Nggak kalah. Luar biasa berarti. Luar biasa. Bukan di striker Paham. doang PR-nya. Iya, Iya. tapi emang itu materi lain lah. Maksudnya, Sampai itu timnas Italia harus naturalisasi pemain dari Argentina itu juga. dia, itu kan satu hal yang parah dong. Iya, iya. Artinya di masa sebelum 2020 kalau Balotelli masih bisa menjaga, ya lini depan itu bukan Iya. jadi masalah Sebelum gitu. kita pindah ke yang lain, maksud gue ini kan pembahasan yang underrated. Iya. Maksud gue Balotelli kayaknya nggak masuk. Ya gini, Soalnya insight curhat aja. Rakitic, Lam sama Cesar, gue Ya, sangat. ya. Ini curhat aja ya. Curhat aja, bagian curhat. Iya. Karena Siapa gua- dulu nih? Sekarang, ayo. Ayo. Duluan apa Ya, duluan? yang jawabannya jelek duluan. Ayo. Gue ya. Ya. Boleh, Ya boleh. udah. Ini udah jelas. Sikat John. Keller nafas udah jelas dong. Loh, kenapa ketawa sih, Bang? Abangku kenapa ketawa? Ya, Kalau penjelasan lu bahas 5 tahun yang lalu, oke, gue agree. Iya dong. penjelasan lu Oke. deh, penjelasan Masa lu kita deh. mau sampai hari ini mereka semua juga hari ini nggak ada apa-apanya Ini gitu. penjelasan loh. lu aja dulu. Gimana? Oke, makanya ini Keylor Navas, dia datang dari negara antah berantah gitu ya, Costa Rica, terus tiba-tiba dibawa, nggak usah di framing aneh-aneh ya gue. Enggak ada, gue diem kok. Terus gue natap mata lu aja. Antah berantah gimana sih? Haaland juga dari negara entah berapa. Oke, ya udah salah. Salah Mesir. Oh, jokesnya bapak. Bisa nggak apa-apa Jokesnya agak anak humor. gua. Sabar Nggak apa-apa dong. Terus Iya, iya. di bawah Madrid, Hmm. dia masih ada Casillas waktu itu ya? Enggak, udah enggak. Masa sih? Casillas itu Udah ke Porto. terakhir. Casillas itu ke Porto 2014 itu kipernya Diego Lopez. Oke, gue salah Ya. berarti. Oke, ya udah. Ya. Itu Navas tapi Ya. dari statistiknya Ya, dia apa-apa. 3 Champions League berturut-turut. Itu kan Nah, itu kardus. Iya. Bola Iya, itu apa-apa di 11 kardus-kardusin. lawan 11. Iya. Tim. iya. Kalau kipernya Diego Lopez belum tentu dia bisa melakukan hal itu. Oh, bisa juga juara juga. Ada bisa juga. Karena striker tajam pada saat itu. Iya dong. Iya. Iya, tapi Madrid bukan yang menang 1-0, 1 enggak kan? Bukan. Iya. Beda Iya, sama tapi- Julio Cesar. Iya. Beda sama Chelsea. Beda, ya. Iya. ya udah, Nih, Dari situ. ya itu dia, maksudnya
Enggak, gua enggak Gini. yakin. Gua enggak yakin kalau seandainya kipernya bukan Keylor Navas pada saat itu, dia bisa Champions League 3 kali in a row gitu loh. Iya. Gini, kalau gua nanggepin Navas, kalau lu bicara 5 tahun terakhir kita bahas oke, karena pilihan-pilihannya ya dia paling oke. Kedua, menurut gua dia kiper turnamen. Sorry, Cup ya. cup. Oke. Lu bicara Czech, lu bisa Cesar, itu semua Konsistensi. ajang ya. Dia kan diambil dari apa? Ildun. Ya, oke. Dia di liga coba lu lihat kayak apa? Good point. Lihat aja. Udah, That's it. gue simpel. Di liga. Di liga. Lanjut aja ya. Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Nah, itu dia. Lanjut. Ini kan konteksnya kan underrated, Bang. Oke, ya nggak Iya. apa-apa. Makanya gue Ini ngasih konteks chat lu. banget underrated nih. Ya. Ini under banget ini sih. Underrated semua ini kalau gue. Ada, oke. Next ya. Nih hapus deh Cel ini gue enggak jadi deh. Nah, Azpilicueta. Waduh. Kalau itu gue Dia tendensius begini. Ini sejam nih gue gini. nggak apa-apa. Azpilicueta ya, dibeli cuma 7 juta pounds. Dari Marseille. Dari Marseille. Terus datang bukan siapa-siapa. Dia ditaruh awalnya di posisi bek kanan, bek kiri untuk gantiin School. Terus tiba-tiba gantiin Ivanovic, balik lagi ke posisi aslinya. Datang lagi pelatih Antonio Conte, akhirnya ditaruh di center back dan dia mau aja. Ini pemain jarang dibahas. Azpilicueta tuh jarang dibahas. Tapi dia setiap musimnya, ini gua ngutip kata-kata Bang Ole ya, ibaratnya di satu Ada apa ini? di satu tim Sesama. itu, di satu tim itu harus ada yang nilainya setiap main itu 7. Nah ini nih Aspi, underrated banget ini pemain dan dia di Chelsea juga menangin semuanya. Dia Champions menang, Europe menang, Premier League menang, semua piala yang bisa didapetin dia dimenangin. Terus mainnya juga, bahkan gua nggak bisa bilang nggak jelek-jelek, nggak bagus-bagus, bagus banget ini orang mainnya. Walaupun awalnya orang sedikit underestimate dia karena ya ini orang siapa gitu loh. Ya kan? Terus pas datang ke Chelsea ternyata bagus banget. Setuju gak? Di timnas gimana? Ya. Spanyol kan? Nggak ngaruh sih. Yes, that's it. Ya Spanyol kan back kiri, back Nggak, kanan. kalau Nggak, sebagus itu Nggak kalah saing maksud lu. Gua bilang kan Betul. Underrated. underrated ini Iya. makanya. Makanya underrated kan bukan jelek dong. Iya emang bukan jelek. Underrated itu bagus, cuma Iya. nggak diapresiasi secara Iya karena lawannya dia Jordi Alba ya, posisinya. palingnya bisa jadi backupnya dong. Ini enggak. Oh iya dong. Enggak Iya, dia Carvajal nggak dong. Iya, Piala iya. dunia kemarin siapa? Ya udah pada tua juga sekarang kan yang Oh, kita iya. itu. Ya kalau di lu timnas bicara ada prime. ya kalau lu bicara Aspi, gue lebih setuju 6 tahun sejak dia pindah. Sampai Chelsea juara Champions Kalau League lah. Aspi pernah menjadi yang bagus banget, gue setuju. Gue Iya. nggak bilang Aspi jelek. Gue sih yang jelek Balotelli gue bilang jelek. Cuma kalau Aspi gue sih enggak. He's one of something. Leadership, Ya. Ada ya. the way he defend, so. Iya dong. Cuman cara dia mungkin dia kayak Lam. Iyalah. Iyalah Ya. Ya so lah. Nggak yang sebagus itu juga. Jadi fans Chelsea santai, gue udah cek sama Carvalho di sini. Iya. Ini udah tahu deh. Amar. Keluarnya kenceng ini. Masuk. Cuman kalau lu pilih, ya gue nggak, kita lagi nggak Yeah. masing-masing ya. Cuman itu pilihan yang bagus. Cuman di timnas aja gimana gitu loh. Dia masuk timnas saat dia udah lewat masanya gitu, udah 30 plus, mungkin pengalaman yang dibutuhkan, mungkin ketenangan yang dibutuhkan. Cuman apa ya? Teknik bertahan mungkin masih menjadi PR bagi Aspi ya. Cuman, Kalau kita ngomongin negara itu kita bisa ngeliat pelatihnya siapa. Ya. Nggak semua pemain bagus itu bakal diambil kalau Ya. pelatihnya memang nggak mau. Ya, iya, Mungkin itu alasan Aspi nggak dipanggil. Seperti Saliba di Prancis sekarang mungkin. Kalau itu emang biasa aja maksud gue. Bukan, Jadi kok. kayak itu bisa panjang nih, cuman enggak, gue lagi ngukur mana yang levelnya ini. Ini baru naik, ya turun lagi. Tapi emang mungkin subjektivitas pelatih ya. Pastilah ada gaya jangan dibawa sama Ya timnas. itu dia. Artinya bahwa ya cuman Cuma kalau dia maksud lu mungkin gini ya, harusnya minimal dipanggil aja lah gitu. Kalau memang Dia nggak namanya dipanggil tahu gua nggak dipanggil. Pildun kemarin dipanggil. masalahnya Nggak, gini, di Chelsea dia bagus banget gitu loh. Iya. Maksud gue objektifnya pelatih paling enggak mendapatkan dong layak maksudnya sih. Enggak juga. Inggris hari ini manggil Calvin Phillips nggak pernah dimainin sama Pep Guardiola. Iya. Ya, jadi maksudnya ya itu. Jadi konteksnya tuh kayak gitu. Dia bagus di tim belum tentu bisa dipanggil di timnas. jelas. Jelek di tim bahkan nggak pernah main di tim bisa dia dipanggil di timnas gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa Tapi ada masalah attitude gak sama Spanyol? Gua nggak tahu ya. Kalau kayak Kayaknya dia rapi deh. Kayaknya rapi, Kayaknya dia rapi. rapi sih. aja. Cuman kalau lu ingat Icardi juga punya kasus yang sama. Oh, jangan dibandingin sama Icardi lah. Ya itu kan attitude maksud Ini gue. Aspi bajunya aja ke dalam. Iya, ini attitude. Tapi kalau gua tarik undur lagi itu tahun 2000-an ke atas, itu Itali dulu striker, itu kan ada Vieri, ada Del Piero, Totti. Montella itu nggak kepanggil juga. Attitude. Montella sama satu lagi Candela. Nah, itu gua nggak tahu, dia bagus gitu loh. Cuma mungkin nasibnya entah sama kayak Aspi,
apa pelatih ya, gue pilih ini aja deh. Waktu itu Inzaghi, Vieri, Del Piero, atau mungkin gini ya, dia bagus di masa yang salah. Menurut lu gimana? Setuju, bisa juga. Ya. Karena dia kalah saing sama Carvajal. Ya. Karena Jadi kalah saing sama Jordi Alba juga. jadi bagusnya itu salah masa. Kayak Paulo Dybala di timnas Argentina. Itu juga sama gak sih? Dia bagus tapi ternyata kalah sama pemain yang lain. Ini underrated tim. Kita gak ada yang milih Paulo Dybala, dia mesti cuma karena injury prone-nya kali ya. Yang bikin tuh padahal emang dia top. Aspi pilihan oke buat gue. Oke. Aman. Nafas? Enggak. Ya. Next. Milner dan Yaya Toure. Ya itu. Milner mendingan hapus. Milner hapus ya? Iya, Yaya Toure oke. Yaya Toure kayaknya perlu dibatkan. Yaya Toure. Iya. Gue sih gue gak ada masalah sama Yaya Toure. Gak ada masalah kan? Gue gak ada masalah. Enggak. Keren itu pemain. Iya, Gua nggak ada itu masalah. dia postur tinggi. Postur tinggi, tengah, lincah. bisa- Dia bisa salah juga satu gitu kesuksesan Manchester City awal itu dia. Iya, gue suka. Dengan David Silva, Kompany, Aguero. Saya kepindahan ke Barcelona enggak. Gue Mungkin gara-gara Gua waktu itu kan sama Afrika Pep kan nggak suka sama Kan Yaya sama Toure. main Afrika kan belok. Ya. Jadi tukar guling Ibrahimovic sama Samuel Eto'o. Oh, ada apa? Di City dibuang juga kan sama Pep. Iya. Musim-musim doang kan dimainin habis itu dijual. Sampai agen yang ngamuk-ngamuk kan tuh, lu gak bakal dapet lu Piala Champions lagi. Iya. Akhirnya dapet treble. Oke, gue Yaya Toure gue sangat amat. Iya, oke. Gue pernah interview Nice dia boy. juga dan Wih, Wih. gimana? Berat. very nice guy, Hmm. humble banget. Dia kan jadi pelatih kan? Gua nggak tahu. Iya kalau nggak salah Pelatih, gua asisten lupa. pelatih atau pelatih ya. Gue lupa di U21 apa mana Ah. gitu. Cuman waktu di City gue pernah interview dan ya itu eye test aja udah luar biasa banget ya Toure di Oh, iya. midfield luar biasa lah. Ya itu dia. Kalau Yaya Toure ya setuju jadi. Iya. Iya, Cukup. Tapi kalau Milner tadi kenapa gue masukin? Karena gua tuh seneng sama pemain yang bisa ditaruh di semua posisi dan siap ditaruh di semua posisi. Oke. Itu Iya, attitude kalau- nggak sih kayak gitu? Enggak, itu versatility. Itu dia. Enggak maksud gua kan kalau pelatih nyuruh kita kan kadang nggak mau, wah anjir bukan posisi gua nih. Iya. Gitu loh. Tapi dia menunjukkan bahwa oh gua kerja apapun yang pelatih mau gua harus nurut. Iya, Gitu maksudnya. ada pemain yang gimana dari lu nurut, gimana? nurut tapi emang nggak Ogah-ogahan. perform aja. Ya, Nurut. Ya, Iya, ya, ada. Emang nggak perform aja. Oh. Iya. Gitu Nah, dan Milner dan mau dia taruh di wingback tengah oke gitu loh. Iya. iya. Cuman sayangnya dia nggak pernah jadi first choice. Oh iya. Iya itu. Iya, Itu. iya, Iya iya. iya. Saat dia Iya menjadi dia back, dia nggak lebih pernah. seringnya Di Liverpool juga enggak? Iya. enggak dia enggak. Kalau zaman dia di Villa kan sebelumnya. Villa ya. Luar biasa. Leeds juga Leeds sama. ya. Di Brighton aja enggak jadi Oh, Ih. no. Oh lanjut. Oke. Di City juga Di enggak. Brighton, Iya. di Brighton aja dia enggak jadi. Iya first masalah choice. ya, makanya Dia menurut gue cukup di pemain yang reliable. reliable. Oke. Bisa Nice. diandalkan. Iya. Iya. Cuman Bukan outstanding top. kah? Enggak. Belum ya. Enggak sih kayaknya. Cuman makanya gue suruh cerita soalnya pilihan sebelah lu bagus banget ya Toure. Iya. Oke. Gitu. Itu dia. Satu lagi Vardy. Wih. Coba kasih kesempatan dulu, Iya, dulu. gue diem makanya. Ini menurut gue ini striker Inggris yang sangat melambangkan Inggris tuh dia nih menurut gue. Inggris tuh gimana maksudnya? Bengal gitu loh. Gue tuh kalau ngeliat Inggris tuh kayak ngeliat Pickford gitu loh bayangan gue tuh. Ngerti gak sih kayak Tangannya pendek gitu. ya bukan itunya. Celananya juga pendek. Ngomel-ngomel mulu Iya. kerjaannya Bad terus boy gitu ya. nah Bad gitu boy gitu. ya, bad boy. Gue tuh ngebayangin kayak Vardy tuh striker Inggris, pala gue tuh Vardy gitu. Pure British Itu culture dia. banget ya. Kayak Vardy tuh parah dan maksudnya di waktu pas di Leicester pun dia perform gitu loh. Walaupun sebapuk-bapuknya ini Leicester, ini orang tetap perform walaupun di akhir-akhir rada-rada Dia banyak cedera. oh akhir-akhir cedera. Banyak Ya? cedera, Nah, ya. itu dia di akhir-akhir banyak cedera. Kalau gue lihat udah jarang golin dan lain-lain karena ya Vardy ya udah habis aja. Karena dia waktu pas naiknya udah tua juga. Sebenarnya kan. memang masa naik striker ya umur segitu. Oke. Umur 26, 27, 28 golden age gitu. Memang dia tampil di masa yang tuh. Tapi gue secara esensi striker, finishing dia good, bagus banget. Gitu. Ini Apalagi konteks gue yang punya Iya. jawaban gue tuh underrated aja Nah, kalau. kalau gue sih enggak ya Vardy ya. Vardy aja baru masuk sepak bola profesional umur 28 tahun. Berarti pas di Leicester ya? Sebelumnya. Leicester. Iya, Oke. Sebelumnya 28. Di Leicester 29 30 kalau enggak salah. Tapi Dan dia perform cuman abis itu buat gue pribadi dia one season wonder. Bagus satu musim, habis Ya. itu ya udah so-so gitu. Pas lagi bagusnya bagus banget. Gila, Iya, Gol gila. ke Liverpool gue gak pernah lupa. itu, iya, dari itu jauh gila. gitu dan ya buat gue dia bagus cuman kalau kita compare event sama Balotelli timnas. Vardy timnas. Sempet timnas sih. Satu gol mau naikin celeng habis itu nggak sih? tapi Tapi gayanya itu dia. dia. tapi ada dua hal yang berbeda. Gue suka dongengnya Vardy dibanding Gue suka Balotelli. dongengnya Oh, Vardy. dongengnya, Gua ya. suka bagaimana unsung hero from nothing to something from, Ya. from zero to hero. Ya Tapi- ya gue mungkin
Cuman Fardi nggak tahu ya masuk ke liga kita apa enggak nih, liga-liga pool pemain underrated. Cuman ya buat gua sih one season wonder. Oke. Di musim tersebut bagus banget, masuk ke Liga Champions sampai perempat final kalau nggak salah. Ya. Iya, ketolong sama nggak tahu pemain-pemain lainnya juga atau enggak. Cuman sebagai striker ya kayak yang lu bilang tadi, it's really good. Cuman konsistensi ya mungkin karena emang mulainya juga di umur 28 tahun. kecepatan. Dia juga pekerja buruh tadinya kan. Postman. Artinya bahwa ya cuman Mungkin kalau dia di usia 25 tampilnya gitu. Iya gitu ya. Segala Ya macam oke lah. mungkin Mungkin karena dia kebaikan minum kerating deng sebelum game. Kan katanya dia minum 3 kerating deng setiap game. 3 dihajar. Masuk deh, masuk. Masuk. Nah, itu aja kalau dari gue. Cuman Balotelli punya juga dongeng tuh dari Jose Mourinho. Apa ya dongengnya? Itu yang tiba-tiba disuruh jangan macam-macam Lu udah kartu kuning. Oh iya, please kartu kuning. Kartu kuning. Ya mana sih? Saya kata Mourinho itu lawan Rubin Kazan Rubin Kazan. itu musim treble di masih babak grup. Dia kartu kuning menit 40-an. Ya dipanggil, gue 14 menit buat nasihatin lu. Please Santa Cruz cedera, Milito cedera. Ini ada 4 waktu itu Inter. Gue gak ada pilihan, lu doang. Masuk lapangan menit 46 merah. Oke, karena Ihsan udah, sekarang giliran raja terakhir, Doli. Waduh, ini gue yang cepet aja ya. Kebetulan gue mikirnya 5 menit sebelum. Gue mulai dari forward ya. Gue taruh Raul sama Van Persie. Kalau Raul kayaknya sudah pantas dia ditaruh diliput lebih banyak karena dia kapten nasional dan klub. Dia pencetak gol terbanyak, salah satu terbanyak di La Liga, di Liga Champions. Dia cap terbanyak salah satu di La Liga dan juga di national team dia nomor 1. Dia 3 Champions League, 6 La Liga, dan dia memiliki andil besar di Real Madrid yang akhir 90-an kan. Sampai awalnya transisi ke Galacticos. Menurut gue ya sebagai Gen Z, gue jarang ngelihat atau dengar nama dia kalau lagi di compare sama striker-striker hebat lainnya. Dan menurut gue dengan konsistensinya, leadershipnya, dia patut ditaruh di ya angkasa itu gitu bareng striker-striker lainnya. Satu lagi lebih curhat sih, Van Persie prime-nya specifically di MU 2 tahun terakhir di Arsenal. Mungkin Aldi ingat sama tahun pertama di MU. Golden Boot kok nggak salah 3 kali berturut-turut ya. Wah itu gila banget. Van Persie the best. Wah cara first touch-nya, ngambil volley-nya, gimana dia carry ngangkat Arsenal 2 tahun terakhir tetap masuk top 4 dengan golnya yang 30 plus dia masuk sama Ferguson nggak pakai adaptasi langsung menggila sama Rooney. Menurut gue harus patut jempol gitu. Dan gue jarang jujur aja dengar nama dia lagi dibanding striker-striker lainnya. Itu sih dari striker. Tapi dia sebelum 2 tahun prime, dia termasuk injury prone gak sih? Dia kan didatangin sebagai winger. Oke. Ke Arsenal sebagai winger dan ditaruh sama Wenger ke tengah. Ditaruh ke Wenger ke tengah cukup bagus. Cuman ya dia nggak cocok sama Wenger. Akhirnya dapet di Ferguson dan ya gue males bahas Van Persie sebenarnya gue maksud gue sebelum 2 tahun itu dia pernah mengalami injury prone nggak sehingga kok prime-nya maksud gue telat gitu loh. Itu yang gue pertanyakan. Iya, dia sebagai lu fans Arsenal itu dia maksudnya. Dia bagus. Cuman konsistensi nggak sih maksudnya? Konsistensi. Iya, dia bisa. Pertanyaan Bang Guno tadi, dia tuh injury atau enggak? Maksudnya sering cedera apa kan tadi kan nggak cocok sama Wenger lu bilang. Tapi apakah dia dari riwayat injury sehingga prime dia tertunda gitu loh? Padahal kalau kita tahu awal masuk Arsenal gue lihat flavor-nya bagus. Finishingnya cakep gitu loh. Gua nggak inget dia adalah seorang pemain yang injury prone apa enggak. Karena waktu itu Arsenal juga lini depannya ya lumayan oke gitu. Walaupun setelah di akhir-akhirnya kompetitornya Eduardo Adebayor Dan ini menjadi kapten juga di Arsenal. Dan sebagai kapten lu pindah ke rival, buat gua bisa dimaafin sih. Itu something gitu. Dan saat lu balik dari Belanda, lu balik ke Inggris untuk visit, lu nggak datang ke Arsenal juga. Kemarin yang minggu lalu itu. Oh ya? Gila itu. Buat gua, you're nothing for me. Cuma persona. Oke, nggak apa-apa. Masa kamu aja yang curhat? Adil dong, adil. Cuman kalau Raul, he's the best. Keren ya. He's the best. Dan cara Madrid kan punya campaign yang buat public Madrid sendiri bahwa kalau lu ke Bernabeu itu ada museum yang itu ngejelasin bahwa dulu zaman-zamannya Madrid sukses itu karena ada seorang jenderal yang bla 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 gitu. Bahwa ya itu bagi publik Spanyol nggak adil. Waktu itu Madrid bagus karena ya ada seseorang
yang Raul. sangat enggak zaman 60-an. Oke. Bahwa makanya Madrid kenapa tinggi banget gelarnya, karena waktu itu ada seorang jenderal yang benar-benar apa ya, yang itu pemiliknya Madrid dan benar-benar apa namanya Franco bukan sih namanya? Di Stefano atau siapa? bukan kalau itu Ya yang Jenderal Franco, Jenderal itu Franco. Jenderal pemainnya. Franco. Ya, Jenderal Franco, Ya, Jenderal nah Franco. itu tuh Raul ini sebagai salah satu icon yang buat mencoba menghapus jejak buruk bahwa Madrid tuh begini, Madrid tuh Iya. begini, Politik ini, menjadi itu. icon. Dan gue besar juga di zamannya Raul, waktu itu jagoan gue udah main PS Raul Henry depan. Tapi emang striker kaki kiri itu something gak sih spesial menurut lo? Karena Raul pun juga maksudnya kaki kiri yang nggak bisa kaki kanan pure dia. Van Persie menurut gue juga kiri full. pure kaku malah dia. Ada something spesial yang nggak dimiliki orang punya spesial kaki kanan. orang mungkin pengamat segala macam kalau ngeliat eye test physically Raul biasa aja. Iya. Bukan atlet, Iya. bukan kayak Henry Bukan gitu. flare Iya. yang Flare, goyang- speed. Iya, goyang. speed. Biasa-biasa banget gitu maksudnya. Cuman touch-nya yang tadi dia bilang gimana pemahaman taktik, dan dia bisa bermain dengan segala macam sayap, dengan segala macam midfield, even sama Gravesen aja bagus dia. Iya. Artinya bahwa kalau soal dia di Madrid mungkin kita nggak perlu banyak bahas, tapi begitu dia ke Schalke itu kuncinya sih. Luar biasa banget dengan pemain yang buat gue biasa banget juga, masih somehow menunjukkan kualitasnya gitu. Touch-nya jadi buat gue technical ability. Padahal di umur berapa itu? di umur Iya kan? berapa buat Ini gue 2011 tuh kalau nggak salah. iya buat gue nggak ada masalah sih. Top banget Oke. sih. Lanjut. Gue move ke midfield ya, dan ini jujur aja purely on eye test. Soalnya gue ada fetish sama pemain-pemain tengah yang kayak magician gitu, yang kayak tadi David Silva diangkat. Gue taruh Santi Cazorla sama Bernardo Silva. Santi Cazorla jujur personal buat gue. Soalnya gue ya yang lo tahu juga fans Arsenal berat, dan dia ada pemain yang menurut gue benar-benar pure kanan kiri bisa lewatin tight spaces, ngasih buka peluang di mana tidak ada peluang. Gue masih inget banget free kick dia waktu lawan Hull City di FA Cup itu penyelamat. Final. Wah dia magician ya, teknik kalau kita ngomongin Iya. teknik Dengan dengan Spain. Tinggi, baru gue mau bilang dengan kekurangan dengan pendek banget. dengan Iya, kekurangan pendek banget kekurangan fisiknya, apalagi di timnas dia nggak pernah ditengok. Menurut gue dia top Iya, top itu banget makanya yang nggak underrated dan disayangkan. Saingannya Xavi Iniesta. Iya, baru gue Tapi bentar, disayangkan. sorry, dia waktu di timnas, maksudnya dia nama muncul bagus itu pas 2012 atau after itu? Kalau lu bicara 2010-12 sih susah sih lu mau geser. Iya, makanya gue bilang disayangkan soalnya emang lagi golden era midfield. Xabi Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta, Sama Silva. kayak Xavi tadi dong. Sama. Ya, terus Cuman ya menurut gue untuk personal gue sendiri dia pemain underrated gitu, yang banyak Gua orang setuju lupain. kalau Oke. Masa sih? Santi Wah gua setuju. gila, Iya, iya. magician bro, pure Gue nggak magician. setuju sama Bernardo sih. wah ini Bernardo- ini sebenarnya engine juga tapi Sebenarnya kalau beda. Bernardo buat gue nggak underrated, dia diapresiasi selayaknya sih. Iya. Dia menjadi team of the year juga, Betul. PFA team of the year juga. Iya. Kalau dia emang bagus dan diapresiasi selayaknya gitu. Iya, Kalau iya, Santi ya gue setuju dia nggak diberikan. Iya, iya. Mungkin kenapa gue ngangkat Bernardo Silva, mungkin karena Gila. Pep maksudnya ya, rotasinya Pep kalian ngerti lah. Mungkin gue nggak ngelihat dia sering main kadang-kadang, dan keresahan gue dan jujur personal curhat gue butuh seorang kayak Bernardo Silva juga di Arsenal. Ya, Oke. Menurut gue bisa solve masalah nomor 8 kita sekarang. Ya. Tapi menurut gue dia pemain top banget Luar sih. biasa. Dia nafas paru-paru 10. Jadi bek kiri pernah Iya. Dia daya jelajah heat map-nya tuh luar biasa. kembali ya kaki kiri ya, dia punya something. Mungkin kalau dari segi finishing, dari segi Everything semua. iya, semua. Semua luar biasa kalau Bernardo. Cuman kalau gue pilih on his day masih Santi. Santi top. Ya mungkin ada persona kali ya dia. Dia punya persona enggak sih? Luar biasa cuy. Iya, maksud Waktu gua lawan City, dia bisa City tuh midfieldnya waktu itu ya Gareth Barry sama siapa gue lupa, dikolong-kolongin sama satu orang. iya, dia ada satu persona yang enggak dimiliki Yes, Bernardo. yes. Itu kan yang nempel di dirinya gitu. Nah, itu emang waktu masanya itu, gue nggak tahu ya dia akademinya di mana. Cuman emang timnas Malaga Spanyol, bukan sih? Malaga ya akademinya. Malaga ya. Emang timnas Spanyol midfieldnya emang Gila, gila-gila. susah. Bahkan strikernya aja kan sampai diganti false nine gitu loh, Iya. saking midnya itu numpuk. Fabregas kan pernah. Iya. Waktu yang Euro itu kan Xabi Alonso, siapa? Xavi Iniesta, Xavi Iniesta, Busquets. Silva, Silva. Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas gitu loh. Saking bener-bener Nggak ada lagi. tengahnya tuh Bagus semua. mantap semua pada saat itu. Iya, gue setuju sih. Iya. Sepakat. Sepakat ya, apalagi Santi Cazorla gitu. Iya. Untuk dua sabar dong. Iya, iya, iya.
Untuk 2 pemain terakhir gue yang cepet aja ya. Soalnya agak mepet juga pas gue milih pemainnya. Defender gue ada Javier Zanetti. Dan sebenarnya ada 2 alasan sangat penting kenapa gue milih Zanetti. 1, gue pernah makan malam sama dia. 2, Aldi pernah satu lift sama dia. Kalau Aldi kan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kalau lu kapan? Gue hampir 10 tahun yang lalu juga. Oh, sama? Iya, gue inget Inter Lu Milan. gak sengaja atau gimana? Sengaja. Kebetulan Berarti bayar. enggak. Berarti bayar. Kebetulan Inter Milan akademinya lagi buka di sini. Dia waktu itu Iya. jadi presiden Inter Milan. Iya. Dan kebetulan Inter Milan waktu itu dimiliki orang Indonesia. Ya, Dan kita tahu kebetulan semua. juga orang Indonesia Teman dekat. Ya teman dekat. Jadi Iya, iya. bareng akhirnya ngobrol. Gue bener wah baik banget, humble banget, Wangi banget. wangi banget. Tapi Tapi bener gak sih? Bener wangi parfumnya. Oh iya. Gila, hebat. Guys, parah. Oh. Berarti masih nempel di lu. Itu kali orang Brazil, Argentina, Latin gitu kali. Iya. Terus jadi itu aja sih. Enggak, cuman untuk Personal abis. konsistensi dan leadership gue, dia menurut gue patut diacungin jempol. Iya. Gue jujur masih balita pas dia main mayoritas. Jadi itu aja. Kalau dari kiper Ter Stegen karena saya bingung sama kiper-kiper lain. Kelihatannya Ter Stegen 10 tahun terakhir konsisten banget. Di saat adanya Courtois, adanya Neuer di late prime-nya. Ya kan, menurut gue Ter Stegen jarang ditengok. Ya. Dia konsisten di Barca setelah Valdes ya. Valdes. dia justru ya Setelah buka dia ada bareng yang sama kecil, yang pendek. Bravo. Dia masuk bareng Iya, itu. itu. Jadi Iya, bener. Valdes 2014 musim treble itu Valdes Bravo Iya, sama si Bravo. Stegen Iya, bareng. iya. Dan menurut gue dia salah satu bukan pelopor juga sih, cuman ya early bird-nya modern goalkeeper gitu, yang playing from the back, distribusi bola, berani dribbling, berani oper, jadi keren. Dan faktanya dia masih perform di detik ini juga. Ya. Gue juga harus acungin jempol dengan konsistensinya gitu. Ya. Kayaknya Ter Stegen gak ada masalah, cuma Nggak ada masalah. kita gak ada yang milih Oblak loh. Oh iya. Underrated gak sih itu? Puncak Puncak dari underrated Oblak sih Iya, menurut gua. tapi gua ngelihat dia kayak Donnarumma. Donnarumma Itali cuy, Sorry, tim besar bukan. juga. Maksud gua gini. Dia pernah prime bagus, tapi setelah itu dia stuck lebih ke decline. Sehingga dia nggak angkat. Kalau Oblak kan konsisten gak sih? Enggak, maksud dia pernah prime di 5-6 tahun yang lalu pada saat Atletico masuk final Champions League yang tahun 2016 setelah itu. Tapi 3-4 tahun terakhir dia itu lebih ke stuck dan decline. Sama kayak Donnarumma, after dia pindah dari Milan, dia justru decline dengan performanya. Ya kan kita bahas 20 tahun terakhir nih gitu. Iya. Kayaknya Oblak layak deh ada. Layak. Layak. Cuman Layak. sayangnya konsisten itu nggak dipertahankan mungkin di level kayak Neuer, kayak kiper-kiper Courtois, De Gea, Alisson Kayaknya gitu. kalau Oblak Dia nggak salahnya- nyampe ke situ. Timnasnya. Salahnya mungkin salah satu timnas dan Timnasnya di ATM Ceko gitu loh. bagus dong. ya Di maksudnya Atletico gitu loh dia. Iya. Iya, Karena di 2004 zaman ya, Milan maksud Baros. gua kan luar biasa. nggak setiap musim perform gitu. Iya, loh. iya. Ya itu mungkin ya. Oblak bagus banget. Iya. Oblak. Terus mungkin The best. Ter Stegen yang gue lihat selain dia pelopor modern football, Bukan dia- New Year. Nggak Pelopor maksudnya. bener pelopor ya. Maksudnya Ya maksudnya salah satu. salah satu lah. Terus gue nge-highlight 2 sih mental dia di timnas gak main. Lu jadi cadangan abadi tuh menurut gue bete banget loh. Iya. Lu udah menunjukkan Dengan kemampuan dia. yang Iya. seperti Dan sayangnya Even pas dia masuk timnas jadi tim Iya. inti, backnya begitu semua. Backnya begitu semua, iya. Jawabannya begini. kayak nggak adil gak sih? Iya. Terus gue seneng sama dia cara dia main kaki. Itu gue mengingatkan teknik futsal. Bagaimana kiper main kaki itu sangat perlu dan itu diperankan sama Ter Stegen. Itu luar biasa. Jarang kiper modern sekarang tuh bisa ngikutin. Gua gak masalah sama Ter Stegen. Ya. Dan Kayaknya dia bukan underrated sih. Emang one of the best. Emang One of jago the best. banget. One of the Emang best. jago Oke. banget. Iya. Onana gak akan main di opener. Oke. Oke. Tapi dia keren loh, nunda Next. keberangkatan. Jadi kesimpulan apa nih Bang Gundo? Simpulannya Ya udah kita bahas 4 nih kiper gitu kan. Siapa di antara yang terbaik dari Cesar, Cech? Ya kalau gua personal pasti cek. gue cek. Gue cek. Lu fans Chelsea. Ya makanya. Ya udah. Lam, Carvalho, Zanetti. Aduh, Zanetti bagus lagi. Gue Zanetti karena dia wangi. Ih. Aspi. Aspi. Ini aja. Gua Lam Lam sih. sih, gue lam. Gua Lam. Gue lam. Midfield, Midfield. Midfield.
David Silva, Rakitic, Santi Cazorla. Ya iyalah kalau Kalau kita underrated, ngomong ya underrated ya, iyalah. sorry. Tapi masa ini Kalau kita ngomong City semua kalau nih. kita ngomong underrated, gue harus angkat Santi Cazorla karena Ya, menurut gua gue setuju. dia lebih di Ya, atas betul, lagi gua ratednya, setuju. ini lebih di atas lagi. Tapi untuk impact gue pilih Silva. As a unit emang Silva Iya, diberkahi mesin. dengan tim yang Iya. Silva. Apa Santi Santi Cazorla? Cazorla. Kesian. Itu dia, Gue itu dia. setuju. Oke, Iya. Santi Cazorla ya. Iya. Iya. Dan striker Ya Aguero dah. Aguero ya. Aguero. Aguero ya. Emang kalau sisi Fardi. curhatnya Balotelli. Ya enggak apa-apa Fardi. Ini Nggak apa. 3 Aguero. Ya, Masih aja. Oke. Thank you Aldi Thank you, udah Bos. menyempatkan Thank you. waktunya. Doli Ihsan buat yang lainnya tolong subscribe itu kita butuh karena 80% masih belum subscribe. View-nya Itu dia. bagus. Biar kita semangat konten. Bisa bikin video 30 sampai 40 menit. Yes. Nah. Oke. Semua jangan lupa follow Grombol Media, Ya, ada itu Aldi Wawazir di Ya. Twitternya yang paling rame. Ya. Oke. Terima kasih dan thank you semua. Let's go. Let's go.